Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara dari keluarga besar Harvest Academy. Tiap hari dengan semangat yang luar biasa kita boleh menikmati persekutuan, menikmati puji-pujian kita dan firman Tuhan. Bahkan kita boleh berdoa bagi setiap saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan doa kita. Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya yakin mungkin bagian ayat firman Tuhan ini tidak asing, sudah sering dan kita dengarkan, bahkan mungkin sering kali entah kita sudah khotbahkan atau kita sudah sampaikan di dalam setiap pelayanan atau pemberitaan firman yang dilakukan. Tapi paling tidak akan kita belajar firman Tuhan untuk pagi hari untuk mengingatkan kita kembali. Saya akan coba share screen untuk kita supaya kita bisa mengikuti pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, di Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pagi hari ini tentang perubahan, ya, tentang perubahan. Jadi setiap kita dalam hidup ini, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, pasti berubah. Ya, tidak mungkin kita hidup ini stagnan. Hidup ini begitu-begitu saja. Kita dulu tidak ada seperti sekarang ini. Dulu kita masih dalam kandungan ibu kita, atau bahkan sebelumnya kita tidak ada. Lalu kemudian kita dikandung oleh ibu kita dilahirkan sebagai seorang bayi, yang masih bayi, yang kemudian semua masih dikendalikan oleh ibu kita. Bertumbuh sebagai anak juga semua masih dalam perawatan dan pengendalian orang tua kita. Terus remaja, mulai diberi kebebasan, terus sampai pemuda, lalu kemudian menjadi dewasa. Dan kita diberi kebebasan penuh untuk bisa mengendalikan seluruh hidup kita hari ini. Itu adalah suatu perubahan. Secara jasmani kita berubah makin hari makin menjadi tua, atau bahkan badannya mungkin dulu kurus, langsing menjadi gemuk, menjadi langsung seperti saya. Dulu langsing menjadi langsung katanya, ya. Sudah makin gemuk. Dan ada banyak hal dalam hidup kita yang berubah. Lingkungan sekitar kita juga berubah, ya Bapak Ibu Saudara. Hidup kita memang berubah dengan cepat, ya. IT seperti ini dulu zaman kecil kita tidak ada. Kita nggak pernah main Zoom, kita nggak pernah main komputer atau handphone seperti ini, smartphone seperti ini, nggak pernah. Tapi ini kenyataan bahwa kita berubah. 2 tahun lalu, tahun 2019, bahkan 2000 awal di Indonesia, kita berpergian tidak harus pakai masker. Kecuali ada orang yang ingin berpakai masker, tapi sebagian besar nggak pakai masker. Tetapi sekarang kita kemana-mana harus pakai masker. Kebiasaan baru atau new normal mengharuskan kita untuk harus pakai masker karena situasi pandemi, dan itu aturan pemerintah di mana-mana. Sehingga akhirnya orang harus pakai masker. Hidup berubah dengan keadaan. Nah, itu sebabnya renungan saya pagi hari ini memberi judul hidup harus berubah. Sekali lagi, hidup harus berubah. Jadi kalau saudara dan saya memiliki kehidupan sekarang dan saudara merasa sudah comfort zone, sudah memiliki zona kenyamanan, dan merasa, wah sudahlah, saya sudah cukup hidup seperti ini, saya sudah merasa sudah nyaman dengan keberadaan ini, sudah cukup, maka saudara akan terlindas, akan ditinggal karena harus berubah. Mau tidak mau, siap tidak siap, harus berubah. Maka saya memberi renungan hidup harus berubah. Life is must change. Ready or not, life is must change. Siap atau tidak siap, hidup kita harus berubah. Saudara, Bapak Ibu, kalau lihat di gambar saya ada 3 gambar. Satu gambar Tuhan Yesus dengan Alkitab ini. Lalu sebelahnya adalah gambar seorang anak muda yang dia memegang Alkitab. Satu lagi gambar seorang pemudi lagi yang berpakaian khusus yang penting menunjukkan bahwa dia bukan
orang percaya. Nah, bayangkan kalau dia sudah percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak ada perubahan, pasti tidak mungkin. Dia pasti akan berubah. Ini dia membawa Alkitab, bahkan kehidupan karakternya berubah dengan ketika dia percaya Yesus, terima Yesus dalam hidupnya, pasti berbeda dengan sebelum dia percaya dan terima Yesus. Ada banyak orang yang berpikir Yesus tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata, Ibrani berkata, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, akan sampai selamanya. Maka hidupnya juga tidak berubah. Dan sebelum percaya Yesus dan setelah percaya Yesus, hidupnya sama saja. Dari tahun ke tahun, setelah bertahun-tahun ikut Yesus, bertahun-tahun percaya Yesus, hidupnya nggak pernah berubah. Nah, ini tidak ada perubahan yang berarti. Dia masih menjadi bayi-bayi rohani, dia nggak bertumbuh secara rohani. Tentu ini saja yang Tuhan tidak inginkan. Nah, maka pagi hari mari kita belajar renungkan bahwa hidup kita harus berubah. Harus berubah. Nah, firman Tuhan dalam bacaan kita Roma 12 ayat 1-3, saya membacakan buat kita. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1-3. Saya katakan ayat ini tidak asing bagi kita. Dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati dikatakan di sana, dijelaskan kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Yang kedua, perhatikan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antaramu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup harus berubah. Hidup kita harus berubah. Nah, pertanyaan yang akan kita renungkan dan kita jawab dari renungan firman Tuhan, mengapa hidup harus berubah? Kok harus berubah, Pak? Kenapa saya harus berubah? Why I must change? Mengapa saya harus berubah? Lalu kedua, kalau saya harus berubah, bagaimana caranya? Saya ingin berubah, saya mau berubah, tapi saya tidak tahu caranya. Saya bingung bagaimana caranya saya berubah. Nah, kita akan coba berusaha untuk menjawab dua pertanyaan ini. Mengapa harus berubah? Dan bagaimana caranya berubah menurut firman Tuhan yang tadi kita bacakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa harus berubah? Pertanyaan pertama, mengapa harus berubah? Nah, dalam bacaan kita menemukan alasan mengapa kita harus berubah, yaitu supaya kita mengerti kehendak Allah. Sekali lagi, mengapa harus berubah? Karena kalau kita tidak berubah, kita tidak mengerti kehendak Allah. Kalau kita mau mengerti kehendak Allah, kita harus berubah. Yang kedua, mengapa kita harus berubah? Supaya kita tidak serupa dengan dunia. Supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Jadi kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan sama dengan dunia. Nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya kita sebagai orang yang sudah murid Yesus, percaya Yesus, dengan yang tidak percaya Yesus. Tidak akan ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka kita akan sama saja dengan dunia ini. Nah, mari kita perhatikan satu persatu. Mengapa kita harus berubah? Supaya kita mengerti kehendak Allah. Di dalam bacaan kita, dikatakan di dalam bacaan kita tadi, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah.
Firman Allah berkata, berubahlah sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi kalau kita tidak berubah, kita tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Kita akan menganggap semua sama saja. Tidak ada bedanya kehendak Allah yang bukan kehendak Allah. Dan banyak anak Tuhan, banyak orang yang berkata dia sudah percaya Yesus, tapi dia nggak tahu kehendak Allah. Dia bingung kehendak Allah dalam hidupnya. Dia jalan mencari-cari mana kehendak Allah dalam hidupnya. Segala sesuatu dia bingung untuk menentukan apakah ini kehendak Allah apa bukan. Karena dia belum berubah. Hidupnya belum berubah. Dia tidak bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Maka Alkitab supaya kita bisa membedakan ini yang datangnya dari Allah, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan suka, ini yang Tuhan kehendaki, dan ini yang tidak Tuhan mau, ini yang Tuhan tidak suka, ini yang Tuhan tidak mau saya lakukan. Saya harus berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita mengerti kehendak Allah, kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, dalam hidup kita akan bingung tentang kehendak Allah. Sayang sekali kalau kita sudah bertahun percaya Yesus, ikut Yesus, tapi kita masih bingung mana kehendak Allah dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa hati kita. Kita tidak tahu. Karena kita melakukan hal yang bukan Tuhan mau, yang Tuhan tidak inginkan, kita malah justru lakukan. Kita justru hidup dalam kehidupan yang tidak Tuhan kehendaki. Karena kita tidak berubah. Hidup kita sama saja dengan hari ke hari, tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, kita harus berubah. Roma 12 ayat 2b. Yang berikutnya dikatakan tadi, mengapa kita harus berubah? Supaya kita tidak serupa dengan dunia. Kalau kita mau tidak sama dengan dunia, supaya kita berbeda dengan dunia, kita tampil beda dengan dunia, kita harus berubah. Supaya hidup kita tidak sama dengan dunia ini. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Perhatikan, kata janganlah. Ini satu kata larangan. Berarti Tuhan melarang kita untuk tidak sama, tidak serupa dengan dunia. Ada banyak orang yang senang hidupnya sama dengan dunia, mengikuti arus dunia, mengikuti tren dunia. Kalau saya nggak ikut tren dunia, saya nggak ikut arus dunia, saya dianggap ketinggalan. Lalu kemudian segala sesuatu dalam dunia diikuti, ditelan dan dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah ini Tuhan kehendaki, apa Tuhan mau. Padahal Alkitab berkata dengan firman Tuhan berkata dengan jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan. Sangat tegas dan jelas. Ada larangan untuk kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kita harus tampil beda. Orang lain harus melihat ketika saya sudah percaya Yesus, ketika saya sudah menjadi murid Yesus, ketika saya sudah melayani Tuhan, hidup saya harus berbeda. Hidup saya harus berubah. Dan orang akan berkata, ya, kamu berbeda. Ada sesuatu yang beda yang saya lihat dalam hidupmu. Dan itu adalah karena Kristus yang menguasai dan mengendalikan hidup kita. Dan kita akan tidak sama dengan dunia ini. Kita harus berani melawan arus. Ikan salmon itu kalau mau bertelur, dia akan melawan arus sungai. Dia dari lautan lepas, dia akan melawan arus dia akan melawan, bahkan sekarang dia melompat bisa sampai mati. Dia tidak peduli, yang penting dia akan bisa sampai di tempat tujuannya. Karena itu dia tidak akan ikut arus, dia tidak mau ikut arus, dia lawan arus. Saudara, saya tidak setuju dengan prinsip orang berkata hidup ini mengalir saja, ikut apa yang dunia mau. Tidak bisa mengalir saja begitu. Harus lawan arus. Kalau ini bukan yang dari Tuhan, ini tidak Tuhan kehendaki, saya harus siap berbeda, tampil beda. Saya harus tampil beda, siap lawan arus. Kalau itu bukan yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan melarang saya tidak boleh serupa dengan dunia ini. Sekali lagi firman Allah berkata, janganlah kamu
serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 tadi. Jadi kalau kita tidak berubah, maka kita akan sama dengan dunia. Kita harus berubah supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Kita akan tampil beda dan orang akan lihat ini luar biasa. Karena kita berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berubah sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang beda dengan dunia. Kita mengerti kehendak Allah. Yang kedua, dengan cepat saya katakan, nah sekarang kalau saya sudah tahu saya harus berubah karena saya bisa mengerti kehendak Tuhan, supaya saya mengerti kehendak Tuhan dan saya tidak sama dengan dunia, saya tidak serupa dengan dunia. Sekarang bagaimana caranya, Pak? Saya ingin berubah, tapi bagaimana caranya saya berubah? Nah, di dalam bacaan firman Tuhan kita menemukan juga dua hal penting yang membuat kita bagaimana caranya kita berubah. Yang pertama, mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Dan yang kedua, hidup dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau tahu caranya berubah, persembahkanlah hidup bagi Tuhan. Tidak ada cara lain kalau saudara mau berubah. Saudara tetap mempertahankan hidup saudara dan saudara tidak serahkan hidup kepada Tuhan, tidak surrender your life to the Lord, tidak akan pernah berubah. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, pasrahkan hidup kita kepada Tuhan dengan penuh, maka Tuhan akan mengubah hidup kita. Kalau tidak, dunia akan mengubah hidup kita dan kita sama dengan dunia. Serahkan seluruh hidupmu. Kita berkata kalau kita mengasihi Tuhan itu dengan segala akal budi kita, segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita, semuanya, all things, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Persembahkan seluruh hidup kepada Tuhan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita tahan, yang ini saya persembahkan Pak, yang ini jangan. Kalau waktu saya boleh, saya berikan. Tapi kalau harta nanti dulu. Kalau pikiran saya boleh berikan, tapi kalau uang saya nanti dulu. Loh, ini berarti tidak persembahkan semuanya. Kita menahan sebagian. Kita merasa yang ini masih saya suka, yang lain saya persembahkan, yang ini jangan dulu. Nah, ini namanya tidak totalitas, namun mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dari orang Jawa pasti tahu, saya melayani di Yogyakarta di Jawa. Saya tahu ada istilah di Jawa yang mengatakan pasrah bongkoan. Yang namanya pasrah bongkoan, menyerahkan seluruhnya, semuanya. Tidak ada lagi yang ditanggung atau dipegang. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Baru Tuhan akan ubah hidup kita. Di tangan Sang Penjundan itu, kita akan diubah menjadi bejana-bejana yang indah di pemandangan mata Tuhan. Karena kita mempersembahkan semuanya untuk bentuk dan Tuhan mau. Bagaimana caranya kita berubah? Persembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah hidupmu. Jangan tahan. Berikan semuanya. Dan yang kedua, bagaimana Pak? Bagaimana caranya kita bisa berubah? Hiduplah dengan iman. Harus hidup dengan iman. Kalau hidup tidak dengan iman, kita tidak berubah. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat 3b. Hidup dengan iman. Kalau kita tidak hidup dengan iman, hidup dengan logika akal kita, kekuatan kita, maka kita akan sulit berubah. Tapi kalau kita hidup dengan iman, walaupun keadaan seperti ini, situasi seperti ini yang rasanya tidak masuk akal, tidak logik, tapi karena ini maunya Tuhan, saya mau, saya ikuti. Karena saya hidup dengan iman. Living by faith, bukan living by logic. Hidup karena logika, karena kemampuan berpikir kita, karena kepintaran kita. Tidak terlalu banyak orang pintar, tetapi orang yang tidak hidup dengan iman. Kita belajar untuk hidup dengan iman, supaya kita bisa berubah. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan sekali lagi, kenapa kita harus berubah? Supaya kita mengerti kehendak Allah, supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Dan bagaimana caranya kita berubah? Persembahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Jangan tahan-tahan. Semuanya harus diserahkan. Dan kemudian hiduplah dengan iman. Maka hidupmu akan berubah.
dan Tuhan akan pakai sebagai alatnya. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Pastor Daniel bisa berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan buat kita. Haleluya.